Langit senja memudar ketika Light mengangkat tangannya perlahan. Partikel sihir berkilauan di sekeliling jemarinya, membentuk pusaran energi yang berdenyut halus. Aku melepas segel pertama, Shinso Gungnir. Cahaya redup menyala dari telapak tangannya, namun ia segera menghela napas pelan. Sepertinya itu terlalu berlebihan untuk sekedar uji coba pertempuran. Segel itu kembali ditenangkan. Rencana balas dendam terhadap Sasha telah selesai. Kini ada hal lain yang lebih penting. Aku ingin mengorek informasi dari orang yang telah kita tangkap. Jadi, ayo kita kembali ke Abyss. Tidak ada masalah, Light sama, jawab Ellie lembut. Beberapa hari kemudian, di dalam ruang kerja yang sunyi, Light membaca laporan dengan wajah serius. Cahaya lilin memantul di matanya yang tajam. Aku tidak meragukanmu, Ellie, tapi ini memang sulit dipercaya. Aku juga sampai meragukan mata saya sendiri, Desua, jawab gadis elf itu dengan senyum tipis. Ellie telah menggunakan sihir untuk menelusuri ingatan Hardy, pemimpin Kesatria Putih dan putra Ratu Elf. Dari ingatan itulah terkuak sebuah rahasia besar. Menurut Hardy, keberadaan sosok yang disebut Master adalah alasan mengapa setiap negara selalu waspada. Karena ada kemungkinan dunia bisa hancur jika keberadaan Akan Master dibiarkan, ucap Ellie pelan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Jika Akan Master dibiarkan tanpa pengawasan, peradaban memang akan berkembang pesat. Pengetahuan, teknologi, sihir, kemampuan bertempur, hingga senjata, semuanya melesat jauh melampaui zamannya. Dan justru disitulah bahayanya. Untuk menghindari hal itu, mereka harus mengamankan dan mengisolasi Akan Master, memperlakukannya seperti seorang putri, demi meminimalisir pengaruhnya keluar dunia. Light terdiam. Sepanjang sejarah, memang ada banyak peradaban maju yang bangkit lalu lenyap tanpa jejak. Mungkin kehancuran itu bukan disebabkan langsung oleh Akan Master, melainkan oleh sesuatu yang dibawa oleh percepatan perkembangan tersebut. Jadi mereka tidak menghancurkan dunia secara langsung kan? Tanya Light. Iya, Desua, jawab Ellie dengan senyum tipis. Ellie melanjutkan dengan tatapan serius. Peradaban yang musnah akibat sesuatu yang dibawa oleh Akan Master, seperti itulah yang kupikirkan. Light menatap laporan di tangannya. Dan terakhir, Akan Master adalah keberadaan yang mampu mempercepat perkembangan peradaban. Sebuah siluet manusia tergambar dalam pikirannya, berdiri di antara roda-roda mekanis raksasa, simbol kemajuan tanpa batas. Sejauh yang bisa kubaca, Akan Master memiliki pengetahuan luas, keterampilan tempur, sihir, teknik persenjataan, dan gift yang sangat kuat. Ruangan itu kembali hening. Jika benar demikian, maka Akan Master bukanlah pembawa kehancuran. Mereka adalah katalis. Dan seperti semua katalis dalam sejarah, mereka mempercepat segalanya, termasuk kehancuran. Light perlahan menutup laporan itu. Permainan yang lebih besar baru saja dimulai. Light menatap lembar laporan itu dalam diam. Jika Akan Master mempercepat peradaban dan peradaban yang dipercepat berujung kehancuran, maka kandidat Akan Master akan dibunuh demi pencegahan. Ia menyandarkan dagu pada tangannya. Bagi negara yang tak menginginkan perkembangan, Akan Master adalah keberadaan yang tak diperlukan. Ruangan terasa semakin sunyi. Jika ia bukan Akan Master yang asli, maka keberadaannya sebagai kandidat saja sudah cukup untuk dianggap ancaman. Dibunuh bukan karena bersalah, melainkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun justru disitulah letak kontradiksinya. Aku pikir lebih berbahaya jika mereka benar-benar menghapus kandidat Akan Master, gumam Light. Ellie mengangguk pelan. Jika Akan Master yang asli mengetahui rencana itu, ia bisa menganggap mereka musuh dan menghancurkan mereka terlebih dahulu, Deswa. Benar, membunuh kandidat yang salah bisa memancing murka yang benar. Dan bila memang ada saat di mana kandidat harus dibunuh, maka keputusan itu hanya boleh diambil dengan kepastian absolut. Light menutup mata sejenak. Informasi ini masih belum lengkap, bahkan Hardy pun mungkin tak mengetahui keseluruhannya. Ini sudah semua yang ada dalam ingatannya, jawab Ellie. Light membuka mata. Kalau begitu, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ellie tersenyum kecil. Baik, Desua. Sementara itu, kerajaan Elf. Di ruang pertemuan istana, para bangsawan Elf berkumpul dengan wajah tegang. Anggota Kesatria Putih yang menuju menara raksasa belum kembali. Berdasarkan pola operasi sebelumnya, kemungkinan besar mereka telah dimusnahkan. Tidak mungkin, seru seorang tetua. Kesatria Putih adalah yang terkuat di kerajaan Elf. Hardy Dono sendiri memiliki kekuatan luar biasa. Michael bahkan memegang 2 item kelas fantasi. Namun kenyataan tak bisa disangkal. Jika pasukan yang mampu menghancurkan sebuah negara saja lenyap tanpa kabar, maka negeri ini sedang berdiri di ambang kehancuran. Perdebatan memanas. Kirim pasukan cadangan. Jangan bodoh, itu hanya akan memperparah situasi. Minta bantuan negara lain? Guild petualang? Tidak. Tiba-tiba, brak, pintu ruang rapat terhempas opar. Naga! Seorang prajurit terengah-engah, wajahnya pucat. Gerombolan naga, jumlahnya lebih dari 100. Mereka terbang di seluruh kota. Ruangan membeku.
Langit ibu kota. Bayangan raksasa menutupi cahaya matahari. Seekor naga merah besar melintas rendah di atas atap-atap bangunan. Sisiknya berkilau seperti bara api. Di belakangnya, ratusan naga dengan berbagai warna membelah langit. Raungan mereka mengguncang udara. Penduduk berteriak panik. Apakah ini naga dari menara raksasa? Ataukah seseorang yang mengendalikannya? Di atas salah satu bangunan tinggi, berdiri seorang gadis dengan jubah dan topi lebar. Rambutnya tertiup angin, matanya bersinar dingin. Akan kuberi pelajaran pada orang bodoh yang berani menyerang menara raksasa milikku. Ucapnya pelan. Suaranya menggema, diperkuat sihir. Segeralah bertanggung jawab atas apa yang telah kau perbuat. Angin berputar di sekelilingnya. Sihir memenuhi udara. Jika tidak, kota ini akan kuhancurkan menjadi abu. Di langit, para naga mengeram serempak. Ancaman itu bukan gertakan. Dan semua orang di ibu kota elf tahu, hari ini sejarah mereka mungkin akan berakhir dalam kobaran api. Apa ini? Sihir? Ratu Elf menahan napas. Suara itu tidak datang dari udara, melainkan langsung menggema di dalam kepalanya. Suara ini masuk langsung ke dalam pikiranku, gumam seorang tetua dengan wajah pucat. Itu bukan sihir komunikasi biasa, itu adalah deklarasi kekuasaan. Langit di atas ibu kota. Langit biru yang biasanya damai kini dipenuhi bayangan bersayap. Ratusan naga berputar di udara, sisiknya memantulkan cahaya matahari. Raungan mereka mengguncang kota, membuat tanah bergetar halus seperti gempa yang tertahan. Di antara mereka, seekor naga raksasa membuka jarangnya. Energi terkumpul di tenggorokannya. Kilatan cahaya dan seberas napas naga melesat turun. Ledakan dahsyat menghantam padang luas di depan kota. Tanah terbelah, debu dan asap membumbung tinggi ke langit. Itu bukan serangan untuk menghancurkan. Itu adalah demonstrasi. Sebuah peringatan. Suara itu kembali menggema. Akan kupertunjukkan aksi dari naga-naga yang imut milikku. Nadanya ringan, hampir seperti bercanda. Namun siapapun yang melihat kawanan naga di langit tahu, kata imut hanyalah ironi. Sekarang aku akan mendarat di taman istana. Di atas temara tinggi seorang gadis berambut pirang tersenyum tipis. Matanya berkilau hijau kebiruan, dipenuhi percaya diri mutlak. Dan orang yang bertanggung jawab akan muncul dalam waktu 3 menit. Ia mengangkat jarinya menghitung waktu yang bahkan belum dimulai. Jika tidak, kota ini akan kuledahkan seperti tadi. Tak ada sarikan, tak ada amarah, hanya kepastian. Di dalam istana, Ratu Elf terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tetua di sampingnya menggertakkan gigi. 3 menit, waktu yang terlalu singkat untuk rapat darurat, terlalu singkat untuk mengirim pasukan, dan terlalu singkat untuk meminta bantuan. Dan yang paling mengerikan, mereka tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang bertanggung jawab. Serangan ke menara raksasa, misi kesatria putih, Hardy. Jika gadis itu mampu mengendalikan lebih dari 100 naga, maka kekuatan di balik menara raksasa jauh melampaui perkiraan mereka. Ratu mengepalkan tangannya. Jika mereka keluar dan mengakui kesalahan, martabat kerajaan runtuh. Jika tidak keluar, kota ini akan menjadi abu. Di luar, bayangan naga melintas di atas jendela istana. Cahaya ruangan meredup setiap kali sayap raksasa menutupi matahari. 1 menit telah berlalu, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang bangsa elf, mereka berada di bawah ancaman pemusnahan total. Itulah akhir dari chapter 49. Nantikan video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini dapat berkembang dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video seterusnya.